PT Borneo Indobara atau PT BIP adalah salah satu anak perusahaan Sinarmas yang bergerak di bidang pertambangan. Site office berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan memegang peranan penting dalam meningkatkan ekonomi di wilayah tersebut. PT BIP mulai aktif melakukan tahapan eksplorasi dan pembangunan infrastruktur pada tahun 2006, serta tahapan eksplorasi batu bara pada tahun 2008. Wilayah Perjanjian Karya Pengusaha Batu Bara atau PKP-2B memiliki luas konsesi 24.100 hektar. Terbagi menjadi 4 blok penambangan, yaitu Blok Batu Laki, Sebamban, Kusan, dan Giri Mulia. Saat ini semuanya sudah dalam tahap eksploitasi. Dalam menjalankan operasi, PT BIP berusaha memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mengacu pada peraturan yang ada. Aturan tersebut diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah mengatur lebih spesifik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26/2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan mineral dan batu bara. Kementerian ESDM selanjutnya mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasar keputusan Menteri ini, PT BIP membuat cetak biru dasar pelaksanaan PPM di Kabupaten Tanah Bumbu, selaras dengan cetak biru pelaksanaan PPM Provinsi Kalimantan Selatan. PT Borneo Indobara telah melakukan beberapa langkah strategis berkaitan dengan penyiapan pasca tambang, bahwa perusahaan yang baik adalah bagaimana pengakhiran tambang itu berakhir dengan baik pula. Program pemberdayaan masyarakat yang dituangkan di dalam blueprint program CSR PT BIP dan survei yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel di Indonesia melalui LPBM UI untuk mengukur indeks kemakmuran dari masyarakat sekitarnya adalah merupakan suatu tolak ukur yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan melalui program CSR itu membawa dampak positif kepada masyarakat sekitarnya. Kita optimis dan yakin dengan program yang baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua tim yang ada di dalam BIP ini yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Saya yakin bahwa itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Agar pelaksanaan PPM sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat sekitar tambang, PT BIP melakukan pemetaan sosial di seluruh wilayah operasional perusahaan, meliputi pemetaan wilayah, pemetaan sumber daya dan potensi masalah, pemetaan kebutuhan, serta pemetaan demografi dan monografi desa. Hasil pemetaan sosial tersebut kemudian dikemas dalam rencana induk PPM, dimulai dari menyusun blueprint, rencana induk 5 tahunan, dan rencana program tahunan. Pada tahun 2018, PT BIP telah melaksanakan program PPM di 8 bidang, yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi real, sosial budaya, lingkungan, infrastruktur, dan kelembagaan. Realisasi program pendidikan tahun 2018.
Proyek pembangunan ruang kelas bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu. Ada 7 sekolah menjadi target penerimaan manfaat. Namun karena rencana anggaran baru terserap 32%, sisa anggaran diakumulasikan pada program tahun anggaran 2019. Untuk meningkatkan kompetensi guru, PT BIB memfasilitasi 160 guru dari Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengikuti proses sertifikasi di Universitas Surya, Tangerang, Banten. PT BIB juga menyponsori proses seleksi siswa SMP dan SMA se-Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional, tahap provinsi dan nasional. Realisasi program kesehatan tahun 2018. Sebagai komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Tanah Bumbu, PT BIB menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan setiap bulan Januari dan Juli di 3 lingkar tambang untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak langsung aktivitas pertambangan. PT BIB juga memiliki program sanitasi lingkungan seperti penataan ruang terbuka hijau, pendukung perbaikan sanitasi dan infrastruktur rumah, serta pengembangan toilet. Program yang tak kalah penting adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Diprioritaskan untuk melayani kebutuhan air bersih layak minum di Desa Sebamban Baru, Sebamban Lama, Sumber Makmur, dan Sumber Baru. Proses pengeboran telah selesai. Dilanjutkan pembangunan pipa ke rumah-rumah sampai Maret 2019. Realisasi program ekonomi real tahun 2018. Program ekonomi real dimaksudkan untuk membantu masyarakat sekitar tambang agar dapat meningkatkan pendapatan berdasarkan profesi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan. Program budidaya vanili dilaksanakan di Desa Giri Mulya. Budidaya padi organik menyasar kelompok tani Desa Tibarau Panjang. Program peternakan ayam menyasar masyarakat Desa Jombang dan Hatiif. Sedangkan program pengembangan kelompok home industry pemanfaatan limbah plywood untuk bahan kerajinan melibatkan 3 kelompok masyarakat di Desa Sabamban Baru. Realisasi program sosial budaya tahun 2018. Dalam bidang sosial budaya, program PPM BIB diantaranya adalah Rumah Tahfidz, perbaikan tempat ibadah, Bazar Ramadan, peringatan Idul Kurban, serta mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan. Realisasi program lingkungan tahun 2018. Pada tanggal 1 Juli 2018, telah dicapai kesepakatan antara PT BIB dengan aparat desa dan warga Tibarau Panjang.
bahwa untuk mendukung pengembangan Desa Tibarau Panjang menjadi desa wisata dan ekowisata Batu Karst, jalan desa akan dipercantik dan dibersihkan dengan menanam bibit-bibit pohon apotik hidup, bunga matahari, dan lainnya, serta pembuatan pagar sepanjang jalan menuju daerah ekowisata Karst. Program ini akan masuk dalam agenda kegiatan di tahun 2019. Realisasi program infrastruktur tahun 2018. PT BIB pada tahun 2018 menganggarkan dana yang lebih besar untuk program pembangunan infrastruktur dibanding program-program lainnya. Realisasi program infrastruktur ini, beberapa di antaranya belum selesai dilaksanakan, mengingat proses pembangunan yang cukup lama dan masuk dalam kategori program multi-years. Pembangunan puskesmas rawat inap sampai akhir 2018 sudah menyelesaikan pembersihan lahan dan pengurukan tanah tempat berdirinya puskesmas. PT BIB juga berinisiatif melakukan pengerasan jalan di Desa Trimartani sepanjang 5,2 km. Jalan desa yang tadinya rusak, berlumpur ketika musim hujan, berdebu ketika musim kemarau, dan bergelombang, kini dapat dilalui dengan mudah dan lebih cepat, sehingga mengurangi resiko rusaknya suku cadang kendaraan dan akses menuju Desa Trimartani menjadi lebih cepat. PT BIB juga menggagas pembangunan underpass Simpang Telkom untuk mempermudah akses masyarakat dari Desa Banjarsari menuju ke jalan utama provinsi. Pembangunan Jalan Lingkar Angsana. Dikarenakan program ini menjadi program carryover dan harus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat, maka serapan anggaran dilakukan di tahun 2019. Realisasi program kelembagaan tahun 2018. Di tahun 2018 ini, aktivitas program kelembagaan diawali dengan penataan kembali kerja kemitraan dengan Dewan Adat Dayak. Dilakukan beberapa pertemuan koordinasi, berlanjut dengan penandatanganan nota kesepahaman dan adendum perjanjian kerjasama masyarakat Dayak. Saya Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa selama ini Dewan Adat Dayak telah menjalin kemitraan dengan PT BIB, di mana kemitraan ini menunjukkan kepedulian PT BIB terhadap masyarakat Dayak di Kabupaten Tanah Bumbu. Atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada PT BIB dalam rangka program pemberdayaan masyarakat CSR. Dan kami meyakini semua program yang sudah dilakukan oleh PT BIB selaras dan sudah sinergis dengan program pemerintah dan yang merupakan menjadi visi misi kabupaten dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu mewujudkan komitmen PT BIB menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat Tanah Bumbu di tahun 2018. Semoga pelaksanaan di tahun berikutnya semakin baik.